Shalom, Shalom. 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 Apakah ada sukacita? Pada pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Kita buka dalam Ulangan pasal 2 ayat 7. Firman Tuhan bangkit berdiri. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Silakan duduk. Pada pagi hari ini kita bersyukur di mana Tuhan masih memelihara hidupkan kita. Kita lihat cerita Keluaran dalam firman Tuhan, dikatakan umat Israel waktu itu dibawa ke Mesir dan sampai di sana mereka dibudak selama 430 tahun dan mereka berteriak-teriak kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Akhirnya Tuhan mengutuskan Musa menjadi pemimpin mereka. Jadi perjalanan Musa sebelum dia menjadi hamba Tuhan, maksudnya dibawa umat Israel keluar. Jadi dia rasanya udah dikasih tahu begitu kan. Saat itu dia pikir dia. Jadi saat orang Israel tuh kelahi gitu sama orang Mesir, makanya itu dia bunuh. Dan besoknya kelahi lagi kan. Tahu-taunya sama orang Israel. Maka waktu itu orang Israel bilang, siapa sih yang angkat kamu jadi pemimpin kami? Saat itulah mereka takut, jadi dikatakan kemarin kau bunuh orang Mesir begitu. Akhirnya dikatakan bahwa di situ Tuhan juga sebenarnya mengangkat dia, mungkin belum waktunya, dan dia bertindak sendiri. Kemudian saat itulah mereka Israel bilang kamu sudah membunuh katanya. Maka dia saat itu si Musa tuh kabur ke tempat lain. Dan Tuhan 40 tahun yang akan datang, kemudian disitulah dikatakan bahwa Musa dipanggil dari padang gurun itu dan saat dia mengembalakan di tempat mertuanya. Kita lihat bahwa perjalanan umat Israel itu dibawa Tuhan keluar daripada Mesir selama 40 tahun perjalanan. Mereka melewati padang gurun. Karena padang gurun itu sangat panas. Manusia sulit hidup di padang gurun. Itu pemikiran kita ya, sebagai kita pribadi, kita mikir karena padang gurun itu panas dan juga tidak ada rumah di jalan dan itu panas sekali. Kemudian disitulah di padang gurun itu nggak ada apa-apa kan, tapi perjalanan mereka disertai oleh Tuhan. Sulit hidup di padang gurun. Kemudian ketika Tuhan memimpin bangsa Israel di padang gurun, ya kita lihat bahwa Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tidak mungkin mereka hidup di padang gurun karena panas dan kering. Tapi Tuhan memelihara umat Israel hidup di padang gurun 40 tahun namanya. Pemeliharaan Tuhan ajaib dalam kekeringan. Hidup mereka terpelihara. Kita lihat dikatakan bahwa sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dan pekerjaan tanganmu. Yang pertama itu Tuhan perbuatkan bagi umat Israelnya itu. Tuhan memberkati pekerjaan umatnya. Selama berada di padang gurun, mereka tidak mengganggu. Berarti mereka selalu bekerja, mereka tidak diam saja. Tapi mereka melakukan sesuatu, mungkin saat itu membuat kita berpikir tidak perlu melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa kita lakukan di padang gurun. Jadi kita harus mengubah pikiran kita bahwa justru situasi yang tidak mungkin, kering nampaknya, tidak bisa melakukan apa-apa. Saat itulah kita melakukan sesuatu, maka Tuhan akan memberkati pekerjaan tangan kita. Kita harus bekerjalah dengan hikmat, kepandaian dan keadaan kita, keahlian kita dan keterampilan yang Tuhan berikan. Jadi yang pertama, Tuhan memberkati pekerjaan umatnya. Dan kedua itu, ia memperhatikan perjalanan melalui padang gurun yang besar ke-40 tahun ini. Tuhan Allah menyertai engkau. Jadi yang kedua itu Tuhan memperhatikan perjalanan umatnya. Yang berada di padang gurun yang berkesan ketika saat kita dikucilkan, kemudian kita diabaikan. Jadi kita lihat perjalanan umat Israel itu menuju dari padang gurun itu karena Tuhan berjanji membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu, madu. Dan di situ dan perjalanan sebenarnya hanya 13 hari sebenarnya mereka jalan kaki sudah sampai. Apa maksudnya Tuhan tidak membuat mereka langsung karena mereka manusia ini selalu lupa.
tidak pandai berterima kasih. Maka Tuhan membawa mereka mutar begitu. Dan tapi Tuhan menyertai mereka, perjalanan mereka saat mereka di padang gurun. Mungkin saat ini kita mengalami di padang gurun, mungkin kita rasa diabaikan, kita mungkin dikucilkan dan tidak diperhatikan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, perjalanan hidup kita selama di dunia ini. Mungkin pada saat itu ada di antara kita merasakan seperti ditinggalkan, dikucilkan dan diabaikan. Ketahuilah Tuhan memperhatikan kita. Dia memperhatikan perjalanan hidup kita. Tuhan juga melihat dan mengerti setiap keadaan kita. Tuhan juga memperhatikan dengan teliti jalan kehidupan yang kita lalui. Tuhan juga mengatur dan membimbing langkah kita sesuai dengan rencananya. Dan yang ketiga, Tuhan menyertai umatnya. Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Tuhan Allah menyertai umatnya selama perjalanan 40 tahun. Tanpa penyertaan Tuhan, umatnya sudah habis ya selama hidup di padang gurun. Tapi Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tapi kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan yang sangat besar membuat Tuhan tidak meninggalkan mereka sendirian. Janji Tuhan digenapi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah mereka. Ada tiang awan dan tiang api yang memimpin langkah mereka. Kita pun demikian dipelihara Tuhan. Tuhan selalu bersama kita di setiap saat, di saat masa kesulitan kita, dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak usah takut dan jangan kita patah hati, sebab ada Tuhan Allah akan menyertai kita selamanya. Selanjutnya Tuhan memelihara umatnya. Kebutuhan hidup umatnya dicukupi oleh Tuhan. Hal yang mustahil yang diadakan Tuhan dengan kuasa mujizat yang mengherankan. Tuhan Yesus waktu itu memberikan makanan kepada mereka. Itu ada embun di situ. Mana namanya? Jadi makanan itu mungkin saat ini mungkin ada mereka simpan di Israel seperti di Yerusalem. Dan makanan itu yang diberikan Tuhan kepada mereka selama 40 tahun. Akhirnya orang Israel itu rasanya muak, akhirnya mereka teriak lagi sama Musa. Dan Musa juga bingung bagaimana ini, karena umat Israel itu jutaan orang. Dan Tuhan berteriak kepada Tuhan lagi buat mujizat, maka ada angin sana sini, akhirnya turun burung, mereka bisa makan lauk. Bayangkan, sampai mereka muak begitu. Dan Tuhan selalu menyediakan air yang cukup kepada mereka. Mungkin saat itu mereka menuju ke Mara dan dikatakan air itu pahit. Mereka teriak lagi kepada Musa. Kemudian saat itu Musa itu berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, apa yang ada di tanganmu? Jadi saat itu dia lempar kayu gitu, akhirnya kayu itu di dalam danau itu kemudian dia menjadi manis. Mungkin keadaan kehidupan kita saat ini pahit, kita hanya berteriak kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Seperti Tuhan menolong umat Israel, Tuhan akan menolong menyertai kita. Dan juga pakaian mereka tidak menjadi lapuk. Bayangkan kerjaan perjalanan 40 tahun. Pakaian kita aja sebentar sudah koyak. Dan saat itu Tuhan menyertai perjalanan mereka. Pakaian mereka tidak lapuk. Bayangkan perjalanannya sudah 40 tahun. Dan sepatu mereka juga tidak menjadi rusak. Kalau saat ini beli sandal tuh sebentar aja ada rusak. Bukan seperti zaman waktu itu. Nah, berarti Tuhan menyertai umat Israel selama 40 tahun. Kita buka dalam Ulangan pasal 29 ayat 5. Kita minta Bu Gembala bacanya. Ulangan pasal 29 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan mereka diberkati Tuhan. Saat ini kita juga sebagai domba kesayangan juga Tuhan berkati kita. Dalam kehidupan ini percayalah akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memelihara kita bukan dengan cara kita sendiri, tetapi dengan cara Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Marilah kita lihat itu cara dan kehendak Tuhan agar kita mengalami berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan kita sini kita lihat bahwa ada 4 hal yang kita lihat dalam Ulangan pasal 29 ayat
kita lihat bahwa kehidupan saat ini Tuhan selalu ada bersama kita, itu Tuhan memperhatikan pekerjaan tangan kita. Dan juga Tuhan memperhatikan perjalanan kita. Tuhan menyertai kita dengan anak-anaknya. Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memimpin kita dan perjalanan hidup kita sampai kepada tujuan kekal, sampai kita dipanggil Tuhan. Kita harus setia melayani Tuhan apapun yang terjadi pada saat ini, karena zaman akhir ini sudah ada yang kita alami. Kita lihat banyak hal yang terjadi, dan di sana sini terjadi pembunuhan, pemerkosaan. Bayangkan suami bunuh anaknya, iri hati, cemburu, dibunuhnya dan sebagainya. Jadi saat ini keadaan dunia semakin jahat. Cuma satu hal saja, kita sebagai anak Tuhan, kita harus berdoa terus menerus dalam roh dan kebenaran, supaya kita dihalau daripada hal yang tidak-tidak. Karena iblis gencar mencari mangsanya, dia seperti singa mengaum dan mencari mangsanya. Karena ngapa? Waktunya sudah sangat dekat. Jadi dia berusaha membawa kita anak-anak Tuhan diterkamnya, maksudnya sama-sama tujuan masuk ke neraka. Tapi Tuhan sudah menolong kita, berarti dia kirimkan malaikatnya menolong kita, menyertai kita melawan kuasa kegelapan. Dan juga dia sudah berikan kepada kita itu Roh Kudus, kadang mengingat kita kalau kita melakukan hal yang tidak-tidak. Roh Kudus ingatkan kita. Dan untuk pada saat ini kita harus belajar, kita harus memuji, menyembah Tuhan. Dan juga kita harus baca firman Tuhan, kita berdoa supaya kehidupan kita diberkati. Jalani hidup yang dengan iman, dalam situasi apapun juga, bahkan situasi nampaknya kekeringan di padang gurun. Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan kita ajaib dan dia berkuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati.